Rak mempersilakan pria itu pergi sambil berjanji akan menemuinya kembali keesokan hari dengan keputusan akhir. Lizard Man berikutnya yang maju adalah seorang pria tua yang kehilangan tangan kirinya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai seorang pengembara, seseorang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari rumah. Selama perjalanannya, ia mempelajari cara mengenali jalur-jalur perjalanan. Ada beberapa wilayah yang ia temukan memiliki sumber daya alam yang cukup untuk menopang populasi mereka saat ini. Meski ia tidak yakin apakah wilayah-wilayah itu masih kosong, ada kemungkinan besar para pengembara lain atau suku-suku lain sudah lebih dulu mengklaimnya. Rak tidak gentar mendengar hal itu. Jika para penghuni wilayah tersebut bersikap bermusuhan, ia berencana mengalahkan mereka dan merebut tanah itu. Sang pengembara mengakui keputusan Rak dan bersedia mempercayai rencana apapun yang telah ia siapkan. Rak lalu menindaklanjuti dengan pertanyaan lain, menanyakan apakah ia juga bersedia mempercayai dan meyakini dewa yang sama. Pengembara itu menjawab sambil menunjuk ke langit. Ia menaruh kepercayaannya pada bintang-bintang. Pada malam hari, ia menjelaskan, jika seseorang belajar memahami jalur bintang-bintang, ia tidak akan pernah tersesat. Rak berjanji akan menaruh kepercayaannya pada bintang-bintang juga. Jika sang pengembara berhasil membuktikan perkataannya, dalam beberapa hari ke depan, ia akan dipercaya sepenuhnya. Setelah itu, sang pengembara meluangkan waktu untuk mengenalkan Rak pada penggunaan tali. Setelah menumpahkan seluruh pengetahuannya tentang pengamatan bintang, ia meminta Rak untuk mengamati bintang-bintang bersamanya pada malam berikutnya di waktu yang sama. Tak lama kemudian, Yuri datang menemui Rak. Jelas terlihat bahwa ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Untuk sesaat, Rak mengira ini ada hubungannya dengan Manun, tetapi ternyata bukan. Meski begitu, Yuri memang membagikan satu informasi menarik. Man mungkin terlihat agak tidak puas dengan makanannya, tetapi ia jinak seperti anjing selama makanannya diberikan tepat waktu. Alasan sebenarnya Yuri datang adalah karena ia mendengar rumor bahwa mereka semua akan segera meninggalkan tempat ini. Untuk itu, mereka harus menyiapkan persediaan makanan agar tidak kelaparan selama perjalanan. Hari ini, Yuri melihat bagaimana Rak berhasil menjinakkan Drake yang buas seolah-olah itu hanyalah seekor anjing peliharaan. Hal ini memunculkan sebuah ide di benaknya. Mereka juga bisa mencoba menjinakkan kerbau-kerbau itu dan mengamankan sumber makanan mereka. Dari pencerahan inilah, suku Rak menemukan sebuah keterampilan bertahan hidup baru, peternakan. Sepanjang sejarah, manusia menjalankan dua strategi utama untuk bertahan hidup. Yang pertama adalah pertanian dan yang kedua adalah peternakan. Jika Nebula harus memilih di antara keduanya, ia akan memilih pertanian karena lebih mudah dipertahankan dalam jangka panjang. Sejarah telah membuktikannya. Nenek moyang dan peradaban awal manusia semuanya menetap di dekat sungai. Namun, spesies yang diperintah Nebula bukanlah manusia. Para Lizardmen memiliki fisik yang kuat dan kemampuan adaptasi lingkungan yang alami.